Selamat Hari Farmasi Sedunia. 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 Dalam rangka memperingati Hari Farmasi Sedunia, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FFUI akan mengangkat tema berupa peran farmasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang penelitian dan ilmu pengetahuan. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Laksana Trihandoko, MSc, yang nantinya akan menjelaskan mengenai tema tersebut. Dr. Laksana Trihandoko sendiri ini menjabat sebagai Ketua LIPI mulai tahun 2018 hingga sekarang, kemudian juga merupakan pengajar di Departemen Fisika UI dan juga merupakan peneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nah, untuk mengetahui lanjutan videonya, yuk langsung saja simak videonya untuk mengetahui peran farmasi dalam bidang pengetahuan dan penelitian. LIPI itu kan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi kami itu riset area kami itu mencakup semua bidang riset dari ilmu sosial, ilmu agama sampai fisika teori gitu ya. Termasuk kimia, termasuk medicinal chemistry misalnya ya. Kecuali kesehatan manusia. Gitu. Yang kedokteran aja yang kami tidak ada gitu. Sehingga kalau kita bicara riset fokus LIPI saat ini tentu saja sulit untuk mengidentifikasi salah satu ya, tetapi secara umum kami riset fokusnya itu adalah pada bagaimana kita bisa mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, kemudian biodiversity, maksud saya biodiversitas kekayaan hayati Indonesia, baik di darat maupun di laut, dan kemudian memanfaatkannya sebagai untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Tetapi itu bukan berarti kita hanya bicara life sciences gitu ya. Itu juga termasuk IT karena ada bioinformatika, termasuk kimia karena ada medicinal chemistry, ya kan? Kalau dari KHT itu sudah dikoleksi, kemudian diekstrak senyawa-senyawanya, kemudian kalau mau dicarikan obat, suplemen, OHT misalnya ya, dan sebagainya, tentu saja itu harus melalui proses yang panjang ya. Dan teman-teman pasti dari farmasi tahu mengenai hal itu gitu. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi riset fokus kita dalam 5 tahun ke depan sampai 2024. Ya, tetapi itu tidak berarti kita tidak terkait dengan riset COVID-19 ini untuk saat ini ya. Itu yang dimulai awal tahun ya, katakanlah bulan Februari kemarin ya, pada saat pandemik mulai merebak. Jadi kalau yang terkait dengan pandemik ini kan sebenarnya kesehatan yang disebut kesehatan manusia itu yang saya maksud bahwa kita tidak masuk di kesehatan manusia, itu kita tidak melakukan penelitian klinis ya, klinis kedokteran itu tidak ada begitu ya. Tapi kan kami melakukan banyak penelitian terkait vaksin ya, terkait zoonosis ya. Zoonosis itu penyakit yang berasal dari hewan misalnya gitu, karena ada pusat botani, ada pusat zoologi dan sebagainya ya di Cibinong itu. Dan juga kita juga banyak melakukan riset di bidang obat ya, obat baik itu suplemen ya, kemudian obat herbal seperti jamu, OHT ya, obat herbal berstandar, bahkan sampai fitofarmaka gitu ya, yang disebut obat modern asli Indonesia itu gitu. Jadi dan kita memiliki semua infrastruktur untuk itu gitu ya. Dan khusus untuk vaksin dan obat ini ujung-ujungnya hampir semua riset vaksin dan obat di Indonesia itu pasti berujung di LIPI gitu, karena yang punya fasilitas untuk itu hanya kita di LIPI yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan secara kolektif ya gitu. Misalnya nih untuk vaksin misalnya, kalau kita mengembangkan vaksin, kami coba mengembangkan vaksin yang berbasis protein rekombinan misalnya bersama Eijkman, yaitu pada saat kita uji praklinis kan harus pakai hewan ya, mencit gitu ya, dan itu kan harus dilakukan di animal BSL-3 misalnya. Jadi animal BSL-3 itu hanya kalau di kampus dan di lembaga pemerintah, animal BSL-3 yang besar itu hanya ada di LIPI Cibinong misalnya ya gitu. Jadi kita banyak terlibat di banyak hal gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan alat kesehatan,
Jadi teman-teman kita di pusat penelitian material, pusat penelitian fisika, misalnya mereka juga mengembangkan kateter untuk jantung misalnya kan. Kemudian ada juga aneurisma kayak penjepit untuk operasi otak juga ya. Gitu. Jadi kemudian ada juga misalnya mereka mengembangkan tekstil yang di coating ya, dilapis dengan perak, di mana itu bisa berfungsi secara aktif untuk membunuh mikroba ya, baik bakteri maupun virus gitu ya. Sehingga di saat pandemi seperti ini itu menjadi sangat relevan. Juga ada masker yang ada serat tembaganya, itu juga memiliki fungsi aktif yang secara aktif bisa membunuh virus kalau virusnya melekat di situ gitu ya. Gitu, karena kan mikroba itu intinya kalau secara teori mikroba itu kan memang akan cepat mati ya kalau terkena logam berat ya, semacam perak dan sebagainya itu gitu misalnya ya. Gitu. Jadi banyak sekali hal yang memang kita lakukan ya, dan belum lagi nanomaterial ya. Gitu. Jadi karena memang di era riset modern saat ini sulit sekali memisahkan ini hanya life science, ini hanya farmasi, itu hampir nggak ada ya, gitu ya, hampir nggak ada. Jadi semuanya pasti lintas disiplin gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya banyak orang yang yang tadinya mengerjakan mobil listrik, misalnya teman-teman saya mengerjakan mobil listrik ya, di Bandung misalnya, orang-orang engineering yang melakukan riset mobil listrik, di masa pandemi ini platform mobil listriknya dipakai untuk platform robot misalnya, untuk ditumpangi sinar UVC yang bisa untuk mensuci hamakan ruangan gitu ya, atau ozon nanomis yang bisa juga membersihkan ruangan untuk disinfektan yang tanpa bahan kimia gitu ya misalnya. Jadi banyak hal yang tadinya tidak terpikir terkait bisa jadi terkait begitu ya kalau kita bicara COVID-19 saat ini ya. Ya justru itu hampir semua riset obat dan vaksin di negara ini pasti mau nggak mau akan melibatkan kami gitu ya. Dan saat ini misalnya untuk uji klinis yang tadinya suplemen ya, sekarang sedang kita uji kliniskan di Wisma Atlet misalnya. Itu yang baru selesai ya. Kita tinggal menunggu hasilnya dari BPOM. Itu kan juga tim LIPI ya, gitu. Jadi bukan karena kita tidak pernah memiliki fokus di kesehatan manusianya, dalam arti kita tidak punya pusat riset kedokteran, terus kemudian kalau untuk kasus pandemi COVID-19 ini jadi sama sekali tidak ada kaitannya, tidak gitu ya. Karena ya kalau teman farmasi pasti tahu kan, kalau untuk bikin obat kan bukan dokter yang melakukan riset ya, gitu. Yang melakukan riset justru orang kimia, orang farmasi kan begitu ya. Jadi seperti itu. Gitu. Oh iya, justru ini kalau saat ini justru orang farmasi yang paling berperan kan. Selain orang kimia loh ya. Itu menurut saya core of the core-nya obat dan vaksin itu ya selain orang mikrobiologi loh ya, gitu, orang virologi dan sebagainya ya, gitu. Tapi kalau dokter itu kan biasanya waktu uji klinis kita memakai tim dokter juga, begitu ya. Tetapi yang melakukan riset di awal ya, yang melakukan ekstraksi dari berbagai bahan alam Indonesia, mencari potensi yang bisa menjadi kandidat obat herbal dan sebagainya itu ya teman-teman farmasi dan kimia khususnya medicinal chemistry ya gitu. Ya kalau saya tidak pernah bilang siapa yang harus berperan secara utama ya gitu. Jadi siapapun yang punya kapasitas dan punya kepakaran, punya kemampuan, keahlian itu seharusnya dia ya secara proaktif mendedikasikan dirinya untuk masuk ke situ gitu ya. Jadi contoh gampangannya misalnya kita di LIPI itu kan kita sejak awal pandemi ya, awal Maret itu kita sudah membuka pelatihan relawan untuk menjadi operator tes PCR ya, terutama ekstraksi RNA-nya, karena itu yang berbahaya kan, yang perlu
perlu keahlian skill khusus lah ya. Dan itu kita buka untuk para mahasiswa juga, khususnya mahasiswa S1 tingkat akhir, S2, S3 yang terkait ya dari biologi, farmasi, kimia, pokoknya yang punya background mendekati itulah gitu. Karena beli alat PCR itu mudah, tetapi yang susah itu adalah operatornya. Gitu ya. Tidak semua orang kan mau gitu ya pakai hazmat gitu sehari 4 jam, 6 jam gitu berkeringat di dalam itu net bawa pipet begini-begini terus gitu. Siapa yang mau kan gitu dengan risiko dia di ketularan kan gitu misalnya ya. Nah, sehingga kita sebenarnya tidak memandang ini dari bidang apa begitu ya. Dan di lab-lab LIPI pun saat ini yang melakukan riset vaksin, riset obat itu ada orang background biologi, ada biologi MIPA ya, ada orang background lingkungan, ada orang background zoologi, ada orang background kedokteran juga gitu karena kami ada peneliti yang basisnya yang background ilmunya kedokteran, juga orang kimia, orang farmasi. Wah, udah campur baur, udah nggak penting gitu ya, ini dari mana. Yang penting bagaimana bisa kalau udah masuk riset itu kita nggak jelas kita ini dulu backgroundnya apa gitu ya, dan udah nggak perlu. Yang penting apa yang kita lakukan sekarang gitu kan. Kalau riset ya karena ya teman-teman ini dari farmasi, ya farmasi tadi saya sampaikan itu kan salah satu core-nya ilmu terkait ini ya gitu, terkait obat ya gitu. Jadi farmasi seharusnya bisa menjadi motor penggerak terdepan juga gitu ya, selain teman-teman kimia, selain teman-teman kedokteran ya dan sebagainya dan biologi gitu. Loh, masa nggak bangga sebagai farmasis? Udah masuk jadi fakultas farmasi kok nggak bangga gimana? Ya harus bangga dong ya gitu. Bangga tapi tidak boleh kau finish ya. Maksudnya terlalu membanggakan juga nggak bagus juga ya kan. Gitu. Semua orang kan penting. Semua profesi penting begitu ya. Kita itu bangga sebenarnya ya kan bukan karena background ilmu kita kan ya gitu kita diapresiasi orang lain itu karena kita berkontribusi gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana memakai ilmu yang kita miliki untuk bisa berkontribusi lebih baik kira-kira begitu ya. Itulah yang kemudian kalau diapresiasi, itulah yang menimbulkan kebanggaan gitu ya. Jadi bukan background-nya gitu, ya, bukan mereknya, ya kan? Yang penting isinya dan bagaimana kita memanfaatkan itu untuk bisa berkontribusi kepada yang lain, gitu kira-kira. Kalau dari saya ya. Oh kita semua bidang, syaratnya hanya satu, sudah S3. Ya, karena LIPI sejak 4 tahun terakhir kita hanya terima S3 ya. 2 tahun terakhir ya. Gitu. Sebelumnya sebagian yang S3. Tapi 2 tahun terakhir harus S3. S3 mau lulusan luar negeri, mau dalam negeri tidak masalah gitu ya. Yang penting S3 dan ya biasanya kita tanya sudah riset apa. Kalau sudah S2, S3 kan pasti riset ya. Gitu. Jadi apa yang diriset, ya dari situ kelihatan lah ya gitu. Jadi kalau LIPI itu lembaga satu-satunya ya itu bahkan kampus pun tidak seperti itu loh ya, UI sekalipun ya kan saya tahu di UI juga kan itu kita satu-satunya yang hanya menerima kalau sudah S3 gitu ya. Dan kalau sudah diterima pun kalau di LIPI kalau belum pernah postdoc kita wajibkan postdoc ya, postdoc luar gitu ya. Karena baru lulus S3 itu baru lepas dari ketiak profesornya, kira-kira begitu. Jadi belum bisa, secara umum loh ya, belum bisa mandiri sebagai periset. Gitu. Biasanya kita minta untuk postdoc 2 tahun. Gitu. Enak kan? Gitu. Riset LIPI itu adalah lembaga riset representasi Indonesia di kancah riset global. Gitu. Kalau di luar negeri menjadi peneliti, menjadi dosen itu ya minimal S3 plus gitu, plus sudah punya pengalaman postdoc. Gitu. Jadi kalau kalian lihat anak-anak LIPI baru yang baru diterima itu biasanya diaspora itu atau anak lulusan PMDSU ya gitu yang sudah postdoc sudah begitu 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi ya
Ya kalau nggak begitu nanti kalian mau kerja di mana kan susah juga. Gitu. Ya bidangnya semua bidang ada kecuali yang nggak ada kecuali sih yang kita juga terima sarjana kedokteran juga kita terima ya. Gitu. Ada tuh di pusat penelitian kimia itu ada. Kalau farmasi yang paling banyak memang di pusat penelitian kimia ya. Karena di sana ada kelompok riset apa yang namanya ya, kok jadi lupa saya. Obat ya, pokoknya obat terkait obat-obatan gitu, obat berbasis bahan alam ya. Gitu. Tapi selain itu di Jogja juga ada, gitu. Saya nggak tahu kalau ada yang mau mudik ke Jogja ke rumahnya ya, gitu. Terus di Cibinong pasti ada, Cibinong dekat sini ya, gitu. Itu banyak orang farmasi, gitu. Jadi hampir semua kita terima. Kalau pembukaan CPNS di LIPI itu, kita syaratnya sudah S3, syukur-syukur sudah postdoc. Nah, gitu. Bidangnya apa saja. Ya, karena ada juga teman yang di pusat penelitian kelautan ya, yang di laut itu juga orang farmasi. Karena misalnya teman-teman itu mengembangkan misalnya obat kanker, kandidat ya. Itu dengan perusahaan Spanyol ya, mengembangkan obat kanker yang basisnya dari mikroba. Gitu, yang ada di laut. Ya, menarik itu. Itu sangat advance itu risetnya ya. Itu teman-teman dari grup CD3. CD3 itu drug development begitulah ya. Oh, Center for Drug Development gitu ya. Kurang D-nya kurang 1 ya. Lupa saya apa gitu ya. Gitu, yang di Cibinong ya. Gitu. Jadi bayangkan, jadi yang mereka cari itu ya mikroba kan juga kekayaan hayati kita ya, gitu, biodiversitas kita gitu. Dan di Cibinong itu ada pusat yang menyimpan mikroba seluruh Indonesia, mikroba ya, mikroba mau bakteri mau virus loh ya, gitu. Jadi misalnya untuk kanker itu justru diambil dari Teluk Jakarta yang paling kotor itu, ya, yang di mana dekat Muara Karang ya, gitu, yang udah yang paling jorok itu, karena mikroba yang hidup di situ, ya, yang bisa survive di situ, itulah mikroba yang paling kuat, gitu, kan menarik gitu ya. Kemudian itulah yang diekstrak, kemudian diteliti, di sequence, diambil dilakukan rekayasa ya, gitu, dan sekarang belum masuk uji klinis ya, tapi sudah in vitro misalnya untuk kanker, saya lupa kanker apa ya, kanker tertentu sih ya, gitu. Tapi yang di dalam tubuh lah, kanker pankreas atau apa gitu ya, lupa saya misalnya. Gitu. Jadi itu banyak sekali potensi-potensi negara kita, bahan alam kita, ya, kekayaan hayati kita, biodiversitas kita yang bisa dipakai untuk menyelesaikan berbagai problem yang kita hadapi sebenarnya ya, bukan hanya kita ya, tapi umat manusia secara keseluruhan gitu. Karena Indonesia itu adalah negara dengan biodiversity terbesar nomor 2 kalau untuk daratan ya, gitu, nomor 1 Brasil. Tapi kalau dengan laut kita nomor 1, gitu ya. Tapi memang kita kurang tereksplorasi gitu. Bayangkan untuk yang daratan saja kita itu ada hampir 30 berapa ribu spesies ya yang diketahui ya. Tetapi yang jadi jamu itu hanya 800-an loh ya. Jamu yang kita tahu itu gitu. Yang jadi OHT itu hanya 30-an. Hanya 30-an gitu ya. Yang jadi fitofarmaka hanya 13 seingat saya. Bayangkan ya. Berarti masih begitu banyak kekayaan hayati kita yang belum kita eksplorasi dan kita manfaatkan gitu. Ya. Jadi itu menjadi tantangan salah satunya dari generasi muda teman-teman ini yang dari farmasi gitu ya, meskipun tidak hanya orang farmasi tentu ya, gitu. Tapi itu menarik gitu ya, dan itu sangat multi aspek ya, tidak hanya masalah ngeracik obat begitu ya. Jadi itu aspeknya panjang gitu. Kalau mendevelop obat ya, apalagi fitofarmaka itu panjang sekali ya, gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti yang di uji klinis teman-teman kita yang di mana Wisma Atlet ini ya, misalnya rumah sakit darurat Wisma Atlet itu yang khusus COVID itu,
mereka kan melakukan uji klinis untuk herbal Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi pneumonia ringan, ya. Jadi penderita COVID-19 yang gejala ringan, ya, gitu. Itu bukan untuk membunuh virusnya, tidak ya, bukan antiviral ya, tetapi untuk memperkuat daya tahan tubuh sehingga dia bisa melawan pertumbuhan dari SARS-CoV-2-nya gitu ya di dalam tubuhnya. Itu hampir menghabiskan waktu 3 bulan, padahal responden itu hanya 90 orang. 90 orang gitu. Dan setiap responden itu ya itu hampir datanya aja 300-an halaman kayak bantal begitu ya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan berapa rumitnya ya, dan itu melibatkan banyak bidang ya, mulai dari dokter paru, perawat, tentu saja biolog, virolog, farmakologis ya, macam-macam gitu. Ya, dan juga tidak mudah juga menemukan 90 orang yang memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi untuk bisa menjadi responden uji klinis ya. Itu real yang ditangkap respondennya sebenarnya hampir 153, tetapi yang benar-benar bisa dipakai hanya 90 orang itu. Padahal itu hanya untuk 2 formula. Jadi ya masih banyak pekerjaan rumah kita begitu ya, tapi ya itu tantangan lah untuk kita semua gitu. Dan LIPI ada untuk membantu kita semua bisa segera melakukan itu dengan lebih mudah. Gitu ya. Kalau orang UI saja suruh ngerjain itu ya berat pasti, kan dosen juga tidak full time ya. Itu riset itu kan sampingan kalau untuk dosen ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya. Gitu. Ya kita jadi kalian tuh bisa ngambil tugas akhir, ngambil tesis, ngambil disertasi kalau yang S3 ya bersama peneliti LIPI gitu ya. Kita ada skema riset asistensif gitu. Riset asistensif, dan kalau S2 atau S3, khususnya S3 ya, itu kita bisa bantu bayarkan UKT-nya juga ya. Meskipun kita tidak memberikan allowance lah ya gitu. Tapi dan risetnya bisa dilakukan di LIPI dengan co-promotor peneliti LIPI yang memang mumpuni di bidangnya gitu ya. Ya, jadi kalau dosen kan biasanya sibuk ya, jadi mahasiswanya banyak, jadi nggak sempat lah pasti ya. Kalau sama peneliti LIPI kalian bisa tiap hari gitu. Kalau pusat penelitian kimia misalnya kalau untuk teman-teman farmasi kan itu kan ada di Puspitek ya kan, mungkin agak jauh, tapi kita sediakan ada guest house gitu, jadi bisa dipakai gratis gitu. Jadi kalau nggak pengen pulang pergi misalnya ya gitu. Dan kalau masa pandemik ini ya kita tetap jalan, karena kalau nge-lab di riset di lab kan nggak bisa pakai Zoom ya. Harus ada fisik gitu. Tapi ya kan kalau di lab itu kan orangnya hanya sedikit ya. Hanya sedikit, hanya satu lab mungkin 3 orang, 5 orang, itu pun tidak setiap saat semua ngumpul kan. Jadi ya aman pasti gitu, dan mereka kan orang-orang berpengetahuan ya. Jadi ya mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik. Gitu. Justru saat ini pada saat ITB tutup, UI tutup, IPB tutup gitu. Banyak teman-teman yang bikin tugas akhir tesis disertasi di LIPI ya, LIPI Bandung, LIPI Cipinang, macam-macam gitu ya. Karena di LIPI kan buka terus gitu. Kan nggak mau juga kan berlama-lama. Ya, gitu. Ya kalau pekerjaan yang bisa kayak saya fisika teori bisa di rumah aja yang mungkin nggak masalah, tapi kalau yang harus di lab kan repot juga ya kalau labnya ditutup ya gitu. Silakan gitu. Yang penting kan langsung ketemu sama peneliti yang terkait ya kan, yang terus saling naksir saling cocok lah ya. Oke, saya cocok lah ya gitu. Itu aja udah, terus masuk aja gitu. Setahu saya kalau di farmasi UI itu, di kimia UI atau farmasi UI ya, lupa saya, itu ada Prof siapa ya namanya itu, Prof Hanafi segala ya, yang suka ngajar di situ juga ya, banyak anak S3 dengan dia ya, dengan grupnya Prof Hanafi CS itulah misalnya. Oh,
Kalau saya, ya, wah ini mungkin jawaban saya nggak begitu diharapkan kali. Kalau saya orangnya rasional aja, ya, gitu. Jadi di masa pandemik ini satu hal yang saya pastikan, ya, cari kerja susah, ya kan? Serius nih, lah ya kan, gitu. Mosok mau minta orang tua lagi, ya kan malu ya, gitu. Jadi jadi riset asistenship aja di LIPI sambil ngambil S2 gitu. Daripada nganggur lebih keren masuk pasca, ya kan? Nanti sambil cari beasiswa gitu loh ya. Gitu. Dan nggak perlu IP 3,99 gitu. Ya, nggak perlu begitu. Atau IP 4, nggak ada IP 4,1 nggak ada ya. Gitu ya. Nggak perlu gitu. IP 2, pun nggak apa-apa gitu. Karena kalau riset itu nggak penting kalian tahu apa. Yang penting kalau riset itu adalah mau kerja. Gitu ya, mau kerja, mau melakukan, mau mencoba, berani mencoba, gitu. Kalau nggak ngerti, berani tanya. Nah, gitu. Enak kan? Kan nggak diuji. Oh, kamu hafal ini enggak gitu. Itu close book, open book, ya nggak ada begitu, ya. Gitu, nggak ada begitu. Jadi bebas saja. Kalau nggak paham, lupa, ya buka buku gitu. Itu gunanya ada buku kan? Ya, gitu. Buku itu kan ada karena kita suka lupa, gitu ya. Itu sudah kodrat manusia kan. Gitu. Jadi masa pandemik ini ya sebenarnya enggak hanya masa pandemik ya gitu loh. Indonesia ini masih sangat kekurangan tenaga medis. Itu nomor 1 ya. Gitu. Secara rasio ya. Gitu, baik itu dokter maupun perawat itu jelas. Tapi yang tidak banyak diketahui orang, kita lebih kekurangan lagi apoteker. Ya, kalau kita bicara profesi loh ya, apoteker kan profesi ya. Saya nggak tahu nanti ada berapa banyak yang mau jadi apoteker ya, atau mau berhenti jadi SF saja. Nah, apoteker itu kita kekurangan loh ya. Saya kasih tahu ya, kekurangan itu kalau dilihat dari rasio ya, gitu. Jangan mentang-mentang ada banyak apotek terus, wah ini apoteker udah berlebihan, sama sekali tidak sebenarnya ya. Gitu. Karena masih sangat rendah kan tingkat literasi medis masyarakat kita kan masih rendah ya. Sehingga secara umum dari semua lini ya dari dokter, perawat, apoteker dan sebagainya itu masih kurang gitu. Itu nomor 1 ya. Sehingga sebenarnya peluang banyak. Gitu. Negara ini sedemikian besar, sedemikian luas, peluang itu banyak. Asal mau pindah dari Depok gitu. Ya. Kalau di Depok ya emang susah kan, udah penuh. Ya kan Margonda sampai dekat rumah saya itu udah berapa apotek gitu kan. Gitu. Kalau mau agak ke Lampung, kemana begitu, wah pasti kurang banget. Ya. Nah itu satu hal, yang profesi. Nah, hal yang kedua yang nggak kalah penting adalah bahwa kita kekurangan juga tenaga akademisi yang terkait dengan farmasi. Indonesia negara biodiversity. Biodiversity itu miliknya orang farmasi. Ya, gitu. Ya. Iya, artinya lahannya masih luas. Lahan untuk melakukan segala sesuatu masih banyak. Ya, harus semangat.